Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan selalu baru tiap hari dalam hidup kami, yang memungkinkan kami boleh ada di rumah Tuhan dan menikmati segala berkat rohani dan jasmani yang Tuhan janjikan bagi kami, sehingga kami ada hari ini sebagaimana adanya kami. Terima kasih untuk karya kasih anugerah-Mu yang selalu indah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu dalam minggu pertama di bulan Maret ini. Segarkanlah jiwa kami, bukalah pikiran kami, luruskanlah jalan-jalan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, baik jemaat yang di rumah maupun juga jemaat yang ada di gereja pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam minggu pertama bulan Maret ini dengan tema Tuhan adalah penebus kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 43, Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang kedua saja. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita, demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara sekalian, mengawali khotbah pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat slide berikut ini, saudara, dan mencoba untuk menebak kira-kira tokoh di balik gambar yang kita tampilkan atau saya tampilkan di slide ini, saudara. Ada yang bisa menebak atau mencoba-coba untuk menebak kira-kira siapa dia? Kalau dulu ada lagu Oh Oh siapa dia, begitu ya, yang hidup sejaman dengan saya. Ada yang tahu siapa ini? Oke, mungkin agak sulit. Baik, kita akan lihat slide yang kedua, lebih agak diperbesar. Oke, ada yang tahu? Wah, ini susah juga ya, siapa orangnya ini? Ada yang tahu? Ada ya? Oke, saya lengkapi lagi dengan gambar yang paling lengkap, saudara. Next berikutnya. Ini. Gak ada yang tahu juga. Gak ada yang tahu. Saudara, memang orang ini tidak terkenal, saudara. Tidak terkenal. Ya, gambar-gambar, foto-foto atau apapun tentang dia agak sulit, saudara, untuk kita bisa search dan sebagainya. Nama orang ini adalah James Harrison. Nah, sebelum saya mau cerita tentang James Harrison, saya mau menyampaikan untuk mengajak kita untuk melihat salah satu penyakit yang menjangkiti begitu banyak balita-balita di dunia ini. Namanya rhesus, saudara ya. Ini adalah sebuah kelainan darah yang diderita oleh seorang ibu yang mengandung, yaitu namanya rhesus ini. Nah, kalau rhesus ini, saudara, ada negatif, ada positif ya. Kalau rhesus ini negatifnya itu diidap oleh seorang ibu yang sedang hamil, dan anak dalam kandungannya itu mengandung rhesus positif, maka bisa dipastikan bahwa anak yang akan lahir dari kandungan ibu itu akan mengalami anemia. Nah itu ya, anemia tahu kan? Kalau rhesus susah, kalau anemia tahu. Anemia apa? Anemia ada yang tahu? Kekurangan darah, saudara ya. Dan kita coba bayangkan, saudara, seorang bayi itu lahir dalam kondisi anemia, kekurangan darah, saudara. Kita tahu orang yang kekurangan darah itu dampaknya itu sangat banyak ya, bisa menyerang banyak sekali organ-organ tubuh kita, jantung dan sebagainya. Nah, itu orang yang mengalami anemia, dan tentu ini sangat-sangat membuat bayi itu terancam, saudara. Nah, apa hubungannya dengan
James Harrison ini, saudara. Beruntunglah saudara bahwa dunia ini memiliki seorang James Harrison yang punya darah yang ajaib. Wah itu ya, luar biasa ya. Di dalam darahnya itu ada enzim yang spesial saudara. Sehingga dari enzim di dalam darahnya itu bisa membuat bayi yang punya resus positif dan kemudian lahir itu dalam kondisi anemia bisa disembuhkan melalui darah daripada James Harrison ini. Saya nggak tahu dia makhluk dari mana saudara. Sehingga darahnya ini spesial sekali. Sehingga darahnya ini diambil saudara karena mengandung enzim yang luar biasa untuk dipakai untuk menyembuhkan saudara. Dan menurut penelitian saudara, ada berjuta-juta bayi di dunia ini yang mengalami kesembuhan daripada darah James Harrison ini. Oke. Saudara sekalian, kalau ada orang yang bisa memberikan darahnya untuk bisa menyembuhkan begitu banyak jutaan bayi yang ada di dunia ini, maka kita juga mengenal ada satu pribadi yang darahnya itu luar biasa saudara. Darahnya itu sudah tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan menghindarkan kita dari hukuman kekal, dan memberikan kepada kita jaminan akan kehidupan yang kekal. Siapa dia? Nah, Tuhan Yesus. Dengan darahnya sendiri saudara, ia menebus dosa kita. Dengan darahnya sendiri dia menyelamatkan kita. Dan dia disebut sebagai sang penebus itu. Dan itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang Tuhan itu adalah penebus kita. Saudara sekalian, berbicara mengenai Allah sang penebus di dalam Kristus Yesus ini adalah bagian yang sudah kita kenal saudara. Betul nggak? Ya, sejak lahir, yang lahir dalam keluarga Kristen udah dengar lagu penebus ya, hari Natal ya, lahir penebus dan sebagainya. Kita udah mengenal bagian ini saudara. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih mengenal dia lagi, lebih dalam lagi dalam bagian firman Tuhan ini. Sebab saudara sekalian, semakin kita mengenal Allah sebagai sang penebus, semakin kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa tentang Allah. Oke? Semakin kita dalam memahami tentang dia, belajar tentang dia, mengenal dia, semakin saudara kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dan itu ada satu antusias, kerinduan di dalam hati kita untuk lebih mengenal dia. Saudara, saya sudah menikah dengan istri saya 22 tahun, hampir 22 tahun. Tetapi saudara, dalam perjalanan dengan istri saya yang cantik itu, ya, 22 tahun saudara, saya merasa bahwa ada begitu banyak hal yang baru yang saya pelajari tentang dia. Dan saya yakin dia juga belajar banyak hal dari waktu ke waktu tentang diri saya. Dan semakin saya mengenal dia, nah sebelum itu saudara ya, saya mau cerita. Saya kenal dia pada waktu kuliah, jadi itu cinta lokasi saudara ya. Nah itu saya kenal dia, tapi saudara sekalian itu sudah 22 tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum menikah itu sudah pacaran, sudah kenal satu sama lain. Nah istri saya kenal saya jauh lebih jauh lagi, lebih muda lagi saudara. Waktu saya masih SMA, saya nyanyi saudara ya, saya nyanyi bersama dengan vokal grup, saya main musik ya, main gitar, dan istri saya melihat karena dia berkunjung ke gereja kami dan dia lihat orang yang paling jelek dari semua yang hadir, yang tampil vokal grup adalah saya. Nah, saudara sekalian, itu dia mengenal saya pertama kali di sana. Lalu ketemu di kuliah saudara ya. Lalu kemudian melewati pernikahan 22 tahun. Ternyata mengenal pasangan itu saudara sekalian ya, butuh sebuah proses. Dan semakin kita mengenal pasangan kita, semakin kita sadar, semakin tidak tahu apa-apa sebenarnya. Banyak hal yang baru, banyak hal yang baru, banyak hal yang baru yang kita kenal dari pasangan kita. Nah itu sama juga saudara ketika kita mengenal Allah. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Betul? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Apakah Paulus sebelumnya tidak mengenal Allah? Oh saudara, dia lebih mengenal dari kita saudara. Tapi kenapa Paulus dalam perjalanan dia menjadi murid Kristus, melayani Tuhan, dia berkata, yang ku kehendaki, berarti dia masih ingin mengenal Tuhan lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan itulah yang kita juga punya kerinduan yang sama pada hari ini untuk mengenal siapa Allah sang penebus kita. Amin. Amin saudara. Nah saudara sekalian, mari kita mengenal Allah sang penebus itu. Yang pertama saudara, ia adalah pencipta yang telah menebus kita. Ini yang pertama. Ia adalah pencipta yang telah menebus kita.
Nah, saudara, ada orang yang berpikir bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, setelah dia menciptakan, dia membiarkan dunia ini. Jadi mau jadi apa dunia ini terserah. Mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C, mau jadi D. Dia tidak intervensi lagi, dia membiarkan. Ada pandangan yang kedua, saudara, yang berkata bahwa Allah itu tidak membiarkan dunia ini, saudara, tetapi dia dikatakan dia intervensi di dalam dunia ini. Dia ikut campur di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu dia ikut campur dalam dunia ini, dia gagal. Dia selalu gagal dalam usahanya untuk menyelamatkan dunia ini. Itu pandangan yang kedua. Ada yang pandangan yang ketiga yang mengatakan bahwa ketika Allah selesai menciptakan dunia ini, dia tidak punya kuasa apa-apa atas dunia ciptaannya. Dia punya kemauan untuk menyelamatkan, dia punya kemauan untuk intervensi, tetapi dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk intervensi di dalam dunia ciptaannya. Nah, ini pandangan dunia tentang Allah. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus? Allah yang dicatat atau dikisahkan atau diungkapkan kepada kita di dalam firman Tuhan itu adalah Allah yang tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi dia juga adalah Allah yang intervensi di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang punya power, punya kuasa atas dunia ciptaannya. Dan selalu apapun yang dia lakukan terhadap dunia ciptaannya tidak pernah gagal. Dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, inilah Allah yang kita kenal pada hari ini, saudara. Yang kita coba pelajari pada hari ini. Di dalam ayat yang pertama, mari kita lihat. Dikatakan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Firman Tuhan ini sedang berbicara kepada orang Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam penghukuman karena dosa mereka. Jadi orang Israel itu berbuat dosa, lalu mereka dihukum oleh Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Lalu datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan apa yang ada di dalam pasal 43 ini. Dan sedemikian bobroknya orang Israel, sedemikian jahatnya, sedemikian berdosanya mereka. Saudara coba lihat di dalam pasal 42, dalam perikop sebelumnya, di dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya, dikatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang buta, saudara. Bangsa yang tuli. Bangsa yang tuli tidak mau mendengar firman. Bangsa yang buta tidak melihat Tuhan di dalam hidup mereka, karyanya, kebaikannya, anugerahnya, kasihnya dalam hidup mereka. Mereka buta, mereka tuli, tidak mau mendengar. Itulah kebobrokan orang Israel. Dan pada waktu mereka dibuang ke Babel karena dihukum karena dosa mereka, itu pun mereka tidak bertobat. Itu pun mereka tidak setia, itu pun tidak mereka berubah. Mereka tetap dalam kekerasan hati mereka. Nah, kita berpikir bahwa kalau begitu jangan-jangan Allah sudah tidak ada lagi mengasihi mereka, lalu buang mereka, lalu lenyapkan mereka dari bumi ini. Ternyata tidak, saudara. Tidak. Allah ternyata mengasihi mereka. Aneh sekali. Aneh sekali. Allah tetap memperhatikan mereka. Allah bahkan mengutus nabinya Yesaya untuk menyampaikan satu berita pemulihan kepada orang Israel yang masih di dalam dosa, yang masih keras hati, yang masih tidak mau bertobat. Allah berfirman kepada mereka. Firman-Nya tadi dikatakan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, ini adalah bagian yang sangat menarik, sesuatu yang Allah mau katakan kepada orang Israel, saudara, bahwa mereka itu adalah orang-orang atau umat yang sudah ditebus. Ditebus, kita ingat dengan peristiwa di Mesir, pada waktu orang Israel ditebus oleh Tuhan dari rumah perbudakan di Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan 10 tulah, dengan laut yang dibelah dan sebagainya. Kita mau lihat tangan Tuhan yang telah menebus mereka dan menjadikan mereka umat kepunyaannya. Lalu dikatakan, saudara, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ada 2 nama yang disebutkan di dalam ayat pertama tadi. Di situ dikatakan, hai Yakub, hai Israel. Nama sebelumnya adalah nama Yakub. Lalu nama Yakub itu diubah oleh Allah menjadi namanya Israel. Nama Yakub itu adalah penipu. Artinya penipu, orangnya itu
dengan kelicikannya, kita tahu kisah Yakub, kemudian namanya diubah di peristiwa Peniel, diubah oleh Tuhan. Dan ini tidak hanya menunjuk kepada nama yang jelek lalu diganti oleh Tuhan dengan nama yang bagus. Saya punya cerita, saudara, seorang punya namanya Slamet Raharjo. Ya, siapa? Slamet Raharjo. Nah, dia sekolah SMA. Lalu di kelasnya itu ada 3 orang namanya Slamet juga. Ya. Nah, setiap kali guru bilang Slamet, 3 orang angkat tangan. Atau Slamet, 3 orang maju ke depan. Lalu saudara, si Slamet ini saudara nggak tahan. Ya, setiap kali Slamet selalu salah, bukan dia, maksudnya Slamet yang lain gitu. Akhirnya dia ubah namanya menjadi Raharjo. Ya, maksudnya nama akhirnya itu dipanggil Raharjo. Jadi setiap kali dipanggil Slamet, dia nggak mau angkat tangan. Slamet, tidak mau datang ke depan. Kenapa? Namanya sudah dia ganti. Nama panggilannya sudah nggak Slamet lagi, tapi Raharjo. Walaupun sebenarnya sama-sama bagus ya, Slamet dan Raharjo. Ya. Nah, saudara sekalian, ini nama Yakub diganti menjadi Israel bukan karena namanya jelek, tetapi ini adalah menunjuk kepada kepunyaan Tuhan. Jadi dia adalah milik Tuhan, maka namanya itu diubah. Jadi ini menunjuk kepada kepemilikan Tuhan, sehingga ketika Tuhan berkata, aku memanggil namamu. Nah, ini luar biasa ya. Aku memanggil namamu dengan nama yang baru, bukan nama yang lama, dengan hidup yang baru, dengan status yang baru, bukan dengan status yang lama, bukan dengan hidup yang lama, tapi dengan identitas yang baru sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Nah, saudara, bagian ini adalah bagian yang juga berbicara kepada kita, saudara, pada hari ini ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang diri kita, bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Nah, saudara sekalian, siapa kita sebenarnya? Bagian ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Allah itu menebus kita. Sekalipun kita adalah orang yang sudah ditebus, tetapi kita masih di dalam dosa atau disebut sebagai orang berdosa dalam kedagingan kita. Tapi firman Tuhan ini penting bagi kita untuk meneguhkan kita bahwa kita adalah orang yang ditebus Tuhan. Amin, saudara. Ya, memang kita sudah ditebus, tapi kita masih di dalam dosa. Kita orang berdosa, betul nggak? Makanya ada pengakuan dosa kan gitu. Ya. Tetapi sebagai orang berdosa, Tuhan berkata, engkau adalah umat tebusanku. Dan ini juga penting, saudara, bahwa kita yang tidak sempurna ini dalam pencobaan kita seringkali juga lemah, bisa jatuh, bisa gagal. Bagian ini meneguhkan kepada kita bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini juga meneguhkan kita ketika kita terpuruk karena dosa kita. Kita diganjar karena dosa kita. Kita terhukum, terasing karena dosa kita. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Amin. 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 Saudara, orang Kristen itu saya sering kali gambarkan dengan kisah anak yang hilang. Sebenarnya anak yang hilang itu dalam Lukas pasal 15 itu ada 2, bukan hanya anak yang bungsu, saudara. Kita sering kali pikir anak bungsu aja anak yang hilang. Sebenarnya anak yang hilang itu juga anak yang sulung, saudara. Apa yang terjadi dengan anak yang bungsu? Dia pergi meninggalkan ayahnya, dia hidup foya-foya, dia jauh dari orang tuanya, akhirnya dia jatuh miskin. Lalu dalam kejatuhannya, saudara, dia sadar siapa dirinya dan dia kembali kepada ayahnya. Dan dia bertanya apakah ayahnya itu masih mau menerima dia. Ada sedikit ketakutan di situ. Ada kekhawatiran, jangan-jangan ayahnya tidak mau terima dia. Tapi kita lihat kemudian ketika dari jauh ayahnya melihat dia, kita lihat respon ayahnya. Ayahnya datang menghampiri dia, datang berlari mendapatkan dia, memeluknya, memberikan dia jubah maha indah, memberi dia cincin, memberi dia sepatu, memberikan dia segala sesuatu. Dia diterima. Jadi apa yang dia khawatirkan bahwa dia akan ditolak itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Dan itulah bagian firman Tuhan juga yang berbicara kepada orang Israel. Jangan takut, engkau adalah umat tebusanku. Dan itu juga berbicara kepada kita yang hari ini mungkin kita merasa bahwa kita tidak layak. Kita ada di dalam dosa, kita terpuruk karena dosa. Apakah Tuhan masih mau menerima kita? Firman Tuhan berkata, engkau adalah umat tebusanku. Amin. Anak yang hilang tidak hanya anak yang bungsu, saudara, tapi anak yang sulung. Anak yang ada di dalam gereja. Mereka yang melayani, mereka yang rajin baca Alkitab,
rajin doa, rajin puasa, dan sebagainya. Anak-anak yang sulung, sebenarnya banyak anak-anak yang sulung itu anak-anak yang hilang. Yang merasa dirinya lebih baik, yang merasa dirinya lebih suci, yang merasa dirinya lebih hebat, yang merasa dirinya tidak seperti anak yang bungsu. Itu anak yang hilang juga. Ketika kita sadar siapa diri kita, bahwa sebenarnya dalam kesombongan kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kita berkata, apakah Tuhan masih mau menerima kita? Firman Tuhan berkata, engkau adalah umat tebusanku. Jangan takut. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita. Apapun keberadaan kita, apapun keberdosaan kita, Tuhan tidak tolak kita. Jangan takut, hai Israel. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari tentang Allah di dalam bagian ini? Yang kedua, Ia adalah penebus yang menyertai kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua, saudara, dikatakan di dalam pasal 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ini luar biasa ya. Satu hal yang sangat spektakuler ya. Lewat di api nggak terbakar, lewat di sungai nggak dihanyutkan. Ada yang pernah lewat di sungai di sini yang kemudian sungai deras berani, saudara? Ada nggak? Ada yang mau lewat api di sini lalu kemudian nggak terbakar, berani lewat? Saudara, ini adalah penggambaran, saudara ya, penggambaran kepada kita tentang siapa Allah yang menyertai kita, umat tebusannya. Dia tidak hanya menebus kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang menyertai hidup kita. Dan ini sungguh nyata dalam hidup orang Israel. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Allah menyertai mereka. Allah kasih mereka makan. Ya, kasih mana. Tidak perlu tanam jagung, tidak perlu tanam padi, tidak perlu tanam gandum. Datang sendiri pagi-pagi sudah datang, sudah turun dari langit. Mereka tinggal ambil saja. Mereka marah-marah lagi, nggak ada daging. Gimana ini? Ya, masa mana terus? Wah, Tuhan kirim daging. Wah, banyak, dengan angin yang bertiup dari arah tertentu datang banyak daging, mereka makan daging. Ya, saudara, sekarang harga daging pada naik ya, bukan cuma minyak goreng kan gitu. Ya, saudara, orang Israel tidak perlu khawatir daging naik harganya, saudara. Betul nggak? Ya, Tuhan sediakan datang sendiri dagingnya, saudara. Tidak perlu Kementerian Perdagangan, tidak perlu zaman itu, saudara. Tuhan langsung kirim daging, tinggal makan saja. Tuhan kasih mereka air. Saudara, sekarang kita gampang di negeri tropis, air mudah. Di timur tengah sana air susah. Ya, saudara tahu nggak, di Mesir itu hanya 2 kali dalam setahun turun hujan. 2 kali dalam setahun di Mesir. Ya, bayangkan saja, Mesir, timur tengah lah itu, semua sama aja. Padang gurun, hanya 2 tahun dalam sekali turun hujan. Hujannya itu, airnya itu, saudara, susah. Tapi Tuhan kasih mereka air. Tuhan lindungi mereka. Tuhan buat musuh-musuh mereka gemetar. Mereka tidak musuh-musuh mereka dikalahkan. Amalek dikalahkan, bangsa-bangsa dikalahkan. Luar biasa. Inilah penyertaan Tuhan di dalam hidup orang Israel. Dan janji ini, saudara, tidak hanya berlaku di padang gurun 40 tahun. Tetapi janji itu juga dikatakan sebagai Allah yang menebus itu juga berlaku bagi orang-orang Israel ketika mereka dibuang karena dosa mereka. Allah juga tetap menyatakan janjinya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Covenant itu tidak pernah berubah. Perjanjian Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun manusia berubah, sekalipun manusia ingkar, sekalipun manusia berontak, Tuhan tidak pernah berubah janjinya. Dia juga menyatakan janjinya kepada orang-orang Israel di masa penghukuman. Tuhan berkata, engkau umat tebusanku, aku akan menyertai engkau. Luar biasa bukan? Luar biasa. Tapi tidak hanya itu, juga kepada kita yang jauh ke depan, kepada kita yang hidup hari ini, janji Tuhan itu juga dinyatakan. Engkau umat tebusanku, aku menyertai engkau. Amin. Amin. Hari ini, saudara, banyak hal yang menakutkan kita. Belum selesai COVID-19, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Habis Delta, sebelumnya ada Alpha, Delta, lalu Omicron, enggak tahu. Karena A, lalu D, lalu O, lalu enggak tahu ada Z-nya enggak. Ya, setelah Z udah selesai enggak tahu kita, saudara. Begitu menakutkan. Khawatir, cemas.
Ya, kiri kanan banyak penyakit, orang ini orang itu berjatuhan dan sebagainya. Ya, untungnya Omikron ini tidak seberbahaya Delta, katanya begitu. Saudara, belum selesai itu, sekarang ada berita lagi soal perang. Saya nggak bayangkan, saudara, kalau misil nuklir itu diluncurkan oleh negara-negara yang punya nuklir, semua saling mungkin ada yang kesasar kali ya. Kesasar masuk Tangerang. Kalau misilnya, saudara, membawa hulu ledak nuklir, saudara, itu bertonton, saudara. Ya, itu saudara tahu nggak? Itu sekarang itu, ya, nuklir itu bisa 4.000 kali kekuatannya dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. 4.000 kali kekuatannya. Jadi dia punya daya kejut yang luar biasa. Jadi itu ndak ini, dia menghisap oksigen lalu dia memberi daya kejut sehingga orang udah langsung angus semua, habis dalam hitungan detik. Wah, luar biasa ya. Itu kengerian oleh karena nuklir itu. Dan kalau itu diluncurkan, perang dunia ketiga terjadi, wah nggak tahu lah, dunia ini bisa, udah ekonomi hari-hari ini udah goncang, ya, sekarang juga dihantui oleh perang. Saudara sekalian, tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Tapi ada satu tempat yang paling aman sebenarnya bagi hidup kita, umat tebusan Tuhan. Di mana itu? Di dalam Tuhan. Amin. Karena Dia adalah penebus kita. Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji pegang tangan kita. Bukan berarti saudara hidup dalam dunia ini aman seperti jalan tol, tidak ada hambatan, bebas semua. Enggak, saudara. Setiap hari pasti ada kesulitan, ada pergumulan, ada kesukaran dalam rumah tangga, dalam ekonomi, menghadapi masa depan yang tidak jelas. Banyak persoalan, ancaman, bahaya, kiri kanan saya katakan tadi. Tapi janji Tuhan di dalam perjalanan 40 tahun bangsa Israel, di dalam penghukuman di Babel, dan juga bagi kita hari ini, janji Tuhan itu iya dan amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, setia kepada covenant perjanjiannya. Sekalipun kita tidak setia, tapi Dia setia. Dia berjanji dan akan menepati janjinya, memelihara hidup kita. Saudara, satu peristiwa terjadi di Amerika, di sebuah bandar udara, ya, bandar udara di Los Angeles, saudara. Pada suatu ketika ada seorang membawa senjata dan dia menembak, saudara, beberapa orang, dan ada 2 orang tewas dan beberapa orang luka-luka di tempat itu, di bandar udara itu. Lalu peristiwa itu, saudara, membuat orang kemudian berkata, kalau begitu sekarang tolong di setiap checkpoint atau di setiap ada titik-titik tertentu ditaruhlah tentara yang membawa senjata, ditaruhlah tentara yang membawa bedil gitu ya, sebab kalau ada teroris, kalau ada orang yang bersenjata, bisa mereka melindungi atau orang-orang sipil, dan mereka menjaga bandara itu. Atau kemudian kita harus meningkatkan penjagaan dan sebagainya. Tapi seorang analisis berkata begini, jika Anda memindahkan titik pemeriksaan, Anda hanya akan mendorong masalah itu berpindah ke bagian bandara yang lain. Akan selalu ada tempat umum yang rawan terhadap ancaman itu. Artinya begini, kalaupun ada ditaruh sini tentara, taruh sini tentara, bukan berarti ya teroris atau orang-orang yang berbuat kejahatan itu tak pinter. Dia akan berpindah ke tempat yang lain lagi, betul nggak? Artinya, saudara, di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tapi kita punya tempat yang aman. Tempat yang aman itu adalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita memikirkan kembali, merenungkan kembali firman Tuhan ini. Bagian yang pertama mengingatkan kita, Tuhan itu adalah pencipta yang menebus kita. Tapi bagian yang kedua dikatakan, Dia tidak hanya menebus kita, tapi Dia juga menyertai kehidupan kita. Mari kita bersama-sama sambil dengan iringan musik, saudara, kita mencoba merenungkan firman Tuhan ini dan diyakinkan kembali akan hidup kita, keadaan kita apapun kita hari ini, baik dalam keberdosaan kita, baik juga itu di dalam ketakutan-ketakutan kita akan hidup ini. Firman Tuhan meneguhkan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, akulah penebusmu, akulah penebusmu, akulah penebusmu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita dalam perjalanan
iman kita mengiring Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang terakhir tadi. Pujian yang terakhir tadi apa? Ya. Bagian firman Tuhan ini biarlah meneguhkan kita. Minta singer bantu saya juga untuk menyanyikan lagu ini. Dia adalah batu karang kita, yang kuat, yang kokoh, menjamin hidup kita. Tidak takut, sebab Kau menyertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Saudaraku, hari ini apa yang kita takutkan dalam hidup kita? Apakah keberdosaan kita yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata, Aku penebusmu. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan terima kita. Tuhan membuka tangannya untuk menerima kita. Dia penuh kasih setia, sekalipun kita tidak setia. Bahkan dalam keberdosaan, Dia mau pulihkan kita. Dia mengundang kita datang kepadanya. Atau kita takut menghadapi hari-hari yang sulit, menghadapi hari-hari yang penuh pergumulan, kesulitan, tantangan, begitu banyak hal yang membuat kita merasa tidak aman dalam dunia ini. Sakit, penyakit, ancaman di sana sini, pergumulan-pergumulan, kesulitan, kesukaran. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, Aku penebusmu. Dia memegang tanganmu. Dia mengendalikan hidupmu. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Saya undang semua untuk maju ke depan berdoa. Dengan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Bapa di dalam surga, sekali lagi Engkau menghiburkan kami lewat firman-Mu, dan biarlah firman ini Roh Kudus-Mu bekerja untuk meneguhkan kami kembali, supaya kami dikuatkan dan berani menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan.
Bila tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan dan kami semua, kami telah menyampaikan segala doa kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan akan memberikan kami jawaban dan penghiburan yang kekal melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami memberitakan firman-Mu pada hari ini. Anugerahkan kesehatan dan kekuatan untuk terus kuat untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.